Dalam catatan sejarah, kita hanya akan menemukan 3 penguasa besar yang paling bengis dan kejam yang pernah menindas bangsa Israel dengan cara yang sangat keji. 2 figur di antaranya telah muncul sebelum periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang penguasa baru muncul beberapa abad setelahnya. Figur-figur itu adalah sebagai berikut: 1. Raja Ramsis I atau 2 dari dinasti Farainah, PH. Tokoh ini telah memperbudak bangsa Israel selama bertahun-tahun dan menganiaya mereka dengan cara yang sangat keji. Al-Quran menjelaskan, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat 28, 4. Kekuasaan Fir'aun dihancurkan di zaman Nabi Musa, alaihi salam, dan Nabi Haran, alaihi salam. 2. Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Inilah figur penguasa kejam kedua dan yang pertama kali dalam sejarah bangsa Israel telah meluluhlantakkan bait Allah Subhanahu wa Ta'alanya bangsa Israel di kota Yerusalem. Figur inilah yang mencabut kemerdekaan bernegara bangsa Israel selama hampir 2,5 milenium. Yakni, sejak tahun 583 sebelum Masehi hingga berdirinya negara Israel tahun 1948 Masehi. Selain itu, Raja Nebukadnezar juga telah memperbudak bangsa ini selama 70 tahun di Babilonia. Periode itu disebut dengan masa pengasingan. Inilah 2 figur penguasa terkejam dalam sejarah yang pernah menganiaya bangsa Israel sebelum periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, 2 tokoh ini sebenarnya belum seberapa kejam jika dibandingkan dengan figur penguasa besar ketiga yang baru muncul beberapa abad setelah periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, 2 tokoh yang disebutkan itu hanya menganiaya bangsa Israel di tempat mereka berkuasa, sementara figur penguasa besar yang ketiga ini sangat jauh berbeda. Dia tidak hanya memperlakukan bangsa Israel secara keji di tempatnya berkuasa, tapi dia bahkan memasuki seluruh daerah di berbagai pelosok dunia yang menjadi lokasi pemukimannya. Tokoh ini telah melakukan headhunting, bukan dalam tanda kutip, atau perburuan kepala bangsa Israel ke seluruh daratan Eropa Barat dan Timur, hingga ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Lalu siapakah tokoh ketiga yang pernah menganiaya bangsa Israel dengan cara yang sangat kejam itu? Dan dalam tempo yang relatif singkat, skor kekejaman yang dilakukannya telah melampaui skor-skornya 2 penganiaya Bani Israel sebelumnya, Adolf Hitler, 1889–1945, sebagai figur penguasa besar ketiga yang kejam, Uli Basin Siadit. Pria berdarah Jerman YNG dilahirkan di Austria ini terpilih sebagai konselir Jerman tahun 1933, dan terus berkuasa hingga saat kematiannya. Yaitu ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Banyak teori konspirasi berkembang di seputar kepribadian Adolf Hitler. Ada yang menganggapnya berdarah Yahudi atau bekerja untuk Yahudi. Ada pula yang mengatakan bahwa kebenciannya kepada Yahudi adalah disebabkan oleh pengkhianatan dari sekelompok Yahudi, Jerman terhadapnya dalam persoalan politik, uang. Di sini, kita tidak akan menelusuri berbagai teori konspirasi tersebut, karena semakin kita berusaha memahami hal-hal yang masih bersifat asumtif, maka bisa jadi kita sendiri sedang dijebak oleh makar-makar Yahudi yang ingin mengalihkan perhatian kita dari suatu gambaran besar yang disampaikan Al-Quran. Dalam memahami suatu peristiwa, kita memang perlu mempelajarinya hingga meliputi seluruh aspek-aspeknya yang mendetil. Akan tetapi, perlu diingat pula, segala sesuatu yang sifatnya mendetil, maka ia harus dikaji dan disikapi dengan kehati-hatian serta kecermatan yang tinggi. Sehingga segala hal yang masih belum terbuktikan, tidak membuat kita lupa atas peristiwa yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, Al-Quran telah memberikan kita suatu gambaran besar yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu berupa bencana pertama berskala katastrofik yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, ketika mereka hampir merampungkan makar-makar mereka yang pertama. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat 17, 45,
Seperti telah dikatakan sebelum ini bahwa perusakan pertama Bani Israel telah bermula sesaat setelah mereka menolak kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, karena tidak ada kesombongan makhluk yang lebih besar daripada menolak kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu, umat Yahudi selalu bermakar untuk menghancurkan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga risalah yang disampaikannya. Puncak karir mereka baru terrealisasi 1300 tahun kemudian, yaitu ketika mereka berhasil menghancurkan kekhalifahan muslimin yang terakhir di muka bumi pada tahun 1924 Masehi. Runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah bukan sekadar berakhirnya sebuah dinasti kerajaan Islam di Turki. Tapi ia menandai tutup bukunya kepemimpinan muslimin di dunia serta awal tercerai berainya muslimin dari barisan persatuan. Kini muslimin hidup tanpa pemimpin, dan mirip sapu lidi tanpa pengikat. Artinya, walaupun saat ini sebagian muslimin masih gemar membicarakan Islam dan perjuangannya, tapi umat Yahudi sendiri telah berhasil membuat suatu pemisah antar sesama muslim, yaitu melalui ide-ide nasionalisme, kemazhaban, ras, dan juga batasan-batasan geografis. Sebagai contoh, lihatlah penderitaan yang kini tengah dialami oleh bangsa Irak, Palestina, Afghanistan, Moro di Filipina, Patani di Thailand, dan lain sebagainya yang mayoritasnya beragama Islam, tapi melalui proses penanaman ide kebencian Sunni Syiah atau perbedaan ras dan kebangsaan, maka kebanyakan muslimin sudah tidak lagi memiliki rasa ikatan persaudaraan dan keinginan untuk menolong sesama. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak bisa tidur bila mendengar tangisan balita muslim di malam hari karena belum makan. Tapi kini, kebanyakan muslimin malah mengisi perut mereka sampai kenyang dan tertidur lelap, meskipun ada ribuan balita-balita muslim yang menangis di Irak, Afghanistan, Palestina, dan di berbagai tempat lainnya, lantaran sudah berhari-hari tidak makan. Sedangkan bila memberikan sumbangan, maka umbul-umbul dan stiker organisasinya jauh lebih besar dan lebih banyak daripada porsi makanan atau bantuan yang hendak diberikan. Ambillah sebuah gambaran lainnya bahwa ketika Amerika dan sekutunya menggempur Irak dan Afghanistan dengan menggunakan pesawat-pesawat tempur yang memuntahkan ribuan bom kepada saudara-saudara kita di sana. Maka seluruh pesawat pembom itu justru dipelihara dan terbang dari lapangan-lapangan udara militer milik muslimin sendiri, seperti pemerintah Pakistan dan Saudi Arabia. Ketika Israel bertekad menghancurkan milisi Hizbullah di Lebanon, maka tak ada pemerintahan Islam yang mendukung perjuangan Hizbullah, kecuali Suriah dan Iran. Untuk itu, setelah umat Yahudi berhasil menghancurkan dinasti Utsmaniyah pada tahun 1924 Masehi dan memunculkan gagasan tentang keunggulan ras Yahudi, sebagaimana dinyatakan dalam protokoler Zionis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membalas makar mereka dengan cara serupa. Yaitu, dengan membangkitkan seorang penguasa yang memiliki kekuatan besar pada tahun 1933 Masehi untuk memburu kaum Zionis di berbagai pelosok dunia dan mengeksekusi mereka satu persatu menuju kematiannya. Banyak yang mengatakan bahwa pembunuhan Adolf Hitler terhadap umat Yahudi disebabkan sikapnya yang antisemit. Namun bila kita pelajari sejarah Perang Dunia Kedua, maka kita akan menemukan hal sebaliknya. Secara historis, rumpun Semitik berasal dari keturunan Sem putra Nabi Nuh, alaihi salam. Sedangkan Sem sendiri adalah moyangnya Nabi Ibrahim, alaihi salam, artinya, keturunan Semit bukan hanya dikhususkan untuk Bani Israel saja, tapi ia juga meliputi orang-orang Arab atau keturunan Ismail. Dan faktanya, Hitler menghormati orang-orang Arab dan bersahabat dengan mufti besar Yerusalem Al-Hajj Amin Al-Husaini. Sungguh tidak mengherankan bila seorang presiden Iran seperti Ahmadinejad sempat mempersoalkan kebenaran kasus Holocaust, demikian pula dengan sekelompok bangsa Israel sendiri yang anti terhadap Zionisme, seperti Henry Ford, Noam Chomsky, dan beberapa tokoh lainnya. Lagi pula, apabila Adolf Hitler adalah seorang rasis dan ingin mengunggulkan ras Aryanya, tentunya dia akan membantai ras terbanyak yang terdapat di muka bumi, seperti bangsa Cina atau Hindustan. Tapi mengapa dia lebih memilih Bani Israel yang jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan populasi warga Jerman saat itu? Untuk itu, jelas sekali bahwa Adolf Hitler adalah seorang pemimpin politik di awal abad ke-20 yang anti terhadap Zionisme. Di sini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa tokoh Nazi itu adalah orang baik, alih-alih sebagai seorang Katolik ataupun Muslim. Tapi saya hanya ingin membuktikan bahwa Adolf Hitler bukan seorang antisemit seperti yang dituduhkan. Hal ini semakin terbukti ketika dia juga menangkap dan mengeksekusi beberapa warga negara Eropa lain yang mendukung Zionisme, seperti Polandia, Gipsy, Rusia, dan lainnya. Adolf Hitler adalah pemimpin yang mengikis habis anggota Zionis di Eropa, baik yang berasal dari Bani Israel atau bukan. Intinya,
Adolf Hitler hadir di awal abad ke-20 tak lama setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan menjadi penjagal kaum Zionis. Efek yang ditimbulkan oleh Adolf Hitler juga sangat besar, karena akibat Perang Dunia Kedua yang dicetuskannya, maka hal itu mengakibatkan melemahnya pilar-pilar Zionisme di Eropa. Salah satu pembahasan yang perlu ditambahkan di sini adalah mengenai jumlah korban Holocaust selama Perang Dunia Kedua. Kita tak menafikan bahwa Hitler memang telah menindas masyarakat Yahudi Eropa dalam jumlah yang tidak sedikit. Tapi pada saat yang sama, kita juga menyadari bahwa setelah Perang Dunia Kedua, komunitas Yahudi Amerika telah menjadikan Holocaust sebagai industri yang menguntungkan dan menjadi budaya kesombongan mereka. Yaitu dengan cara menggelembungkan jumlah korban Holocaust ke tingkat yang tidak rasional, yaitu sebanyak 6 juta umat Yahudi dihabisi di Eropa selama Perang Dunia Kedua.